Menjadi seorang berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisihkan berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID, ataupun menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita.
Selamat pagi umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini walaupun kita belum dapat kembali beribadah dalam gedung gereja, namun kita tetap bersyukur atas kesehatan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Untuk itu marilah kita menyambut Tuhan dalam ibadah online hari ini dengan terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Pujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan ku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak akan duduk dengan para penipu, dengan orang munafik ku tak bergaul.
Umat Kristus, kebaktian kita pada hari Minggu ini terjadi di dalam nama Allah Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan memahami yang dipikirkan Allah. Dalam berbagai situasi kehidupan yang kita hadapi, kita harus bergumul untuk dapat memahami apa yang dipikirkan Allah dan terlebih lagi untuk melakukan apa yang menjadi pikirannya. Dalam Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28 diceritakan Yesus menegur Petrus karena Petrus hanya memikirkan kepentingan dan ambisinya sendiri. Kemudian Yesus mengajarkan 3 hal penting supaya dapat belajar memahami pikiran Allah, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutnya. Seperti yang dituliskan dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dengar suara Yesus
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu berdoa secara pribadi, kemudian saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Kasihanlah kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan kami dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Amin. Berita anugerah diambil dari Yeremia 15 ayat 20b. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Umat Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami oleh Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menghantar kami masuk pada minggu yang baru dari kehidupan kami. Kami mau mencari kehendak-Mu, supaya kami mendapat pedoman untuk bersikap, berkata-kata, dan bertingkah laku dalam hidup kami pada hari-hari kami mendatang. Kalau kami akan membaca bagian dari Injil dan nanti kami merenungkannya, ya Allah Roh Kudus, karuniai kami hikmat dari sorga, supaya kami mendengar pesan Tuhan dengan baik. Kiranya kuat kuasa-Mu menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga menjadi wahana yang pantas bagi firman yang kudus itu ditaburkan. Dan kami didorong untuk menjadi penghayat dan pengamal yang baik dari pesan Tuhan hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati. Amin. Umat Kristus, bacaan kita hari ini adalah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Demikian tertulis. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya.
Pada waktu itu ia akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Umat yang dikasihi Kristus, coba saudara bayangkan. Pada satu hari teman akrab saudara, teman karib saudara, mengatakan kepada saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Lalu dia mengatakan, ayo kita pergi berjumpa dengan Yesus, Tuhan saya, hebat sekali dia. Kamu pasti mendapat sesuatu yang menyenangkan hatimu, yang berguna untuk hidupmu. Lalu karena yang mengajak teman yang sangat karib, saudara ikut dia pergi. Dan ketika kemudian saudara mendengar dia bicara, menarik sekali. Tetapi tiba-tiba dia mengatakan begini, kalau kamu mau ikut aku, kamu mesti menyangkal dirimu, kamu mesti memikul salibmu dan mengikut aku. Kamu, sekali lagi, kamu mesti menyangkal dirimu, memikul salibmu dan mengikut aku. Kira-kira saudara, kalau itu terjadi, saudara jadi ikut Tuhan Yesus atau tidak? Rasanya kalau jujur kita mengatakan enggak ya. Tuhan Yesus punya cara pemasaran yang keliru dan salah. Itu sebabnya dia kalah oleh banyak pendeta populer Indonesia sekarang ini. Kenapa? Karena cara pemasarannya yang berbeda sama sekali. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu ikut aku, kamu akan menerima berkat, kamu akan menjadi imun terhadap penyakit, kamu akan menjadi orang yang sukses. Rasanya pasti banyak orang termasuk kita ikut. Tetapi sayang, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, kalau hidupmu mau menjadi berguna dan bermanfaat dan bermakna, kamu mesti menyangkal dirimu, kamu mesti memikul salibmu dan mengikut aku. Tepat sekali sikap spontan dari Petrus. Petrus yang sudah 2 tahunan lebih bersama-sama dengan Yesus tiap hari langsung membuat reaksi dan mengatakan, enggak bisa itu. Tidak mungkin itu terjadi sama kamu. Tidak mungkin kamu nanti disalibkan. Tidak mungkin tokoh-tokoh agama Yahudi itu menangkap kamu. Itu tidak mungkin sama sekali. Di luar pikiran kami sebab kamu hebat sekali. Dan saudara-saudara, Yesus memarahi Petrus. Yesus menengking Petrus, enyahlah iblis, sebab yang kamu pikirkan bukan yang Allah memikirkannya. Kamu memikirkan apa yang kamu mau, apa yang kamu suka. Jujur saja, ketika Tuhan mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu mesti menyangkal diri dan memikul salib. Rasanya seperti orang muda yang kaya itu, lalu kita beringsut-ingsut pergi. Kenapa? Karena kita memilih Tuhan, karena kita ikut Yesus. Kenapa? Pingin kita punya pegangan hidup. Pingin supaya kita ini hidupnya sejahtera. Syukur-syukur kita bisa jadi hidup yang tenang, nyaman, karena kita diberi berkat besar, banyak sekali, menjadi kaya dan raya. Kita bisa tahan terhadap penyakit, malahan terhadap virus corona, sekalipun. Bukankah itu harapan kita? Kita diselamatkan,
Itu kata kunci yang biasa kita pakai kan? Kita hidup sejahtera bersama dengan Dia, kita hidup aman, kita hidup nyaman. Tetapi suruh memikul salib, menyangkal diri. Tapi, saudara, itulah cara pikir Allah yang berbeda dengan cara pikir kita. Allah memang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri saja, tetapi Allah memikirkan yang lebih dari itu, memikirkan saya dan saudara-saudara. Kalau Allah memikirkan saya dan saudara-saudara, dan dalam Injil sinoptik ada istilah yang khusus dipakai oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia tidak mikir kalau dia capek, tapi dia terus melayani orang-orang yang datang kepada dia. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nanti kemudian dia mesti menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya kenapa? Menyangkal dirinya karena dia sadar betul bahwa dia punya kuasa yang sangat hebat. Tetapi dia harus menyimpan kuasa itu. Mewakili saya dan saudara-saudara, seolah-olah dia lemah. Godaan paling berat buat Yesus adalah menyalahgunakan kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan yang ada pada dirinya yang dia sadari. Demi saya dan saudara-saudara, dia menyangkal diri, meninggalkan hidup nyaman, meninggalkan binen, menanggalkan segala fasilitas enak di sorga, dan dia masuk ke sorga ini. Masuk ke dunia ini, berada bersama-sama dengan kita, mengalami apa saja yang kita semua mengalaminya. Supaya apa? Memang betul supaya kita selamat. Tetapi supaya hidup kita kemudian menjadi lebih bermakna. Supaya hidup kita itu sesuai dengan pikiran Tuhan. Tuhan Yesus pakai kalimat yang negatif. Siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan ikut aku. Kita semua tidak suka yang negatif. Leksionari hari ini, bacaan keduanya adalah Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Dengan cara yang positif, Rasul Paulus mempraktiskan, membawa dalam hidup yang praktis apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menyangkal diri dan memikul salib sebagai identitas para pengikutnya. Rasul Paulus mengatakan begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Dalam bahasa Arab, kita mendengar teman-teman yang Muslim mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Singkiri yang jahat, lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tuhan Yesus yang kemudian diwarisi oleh Paulus punya cara fikir yang berbeda dengan cara fikir kebanyakan kita yang egois dan egosentris. Coba perhatikan ini. 2 ayat tadi bicara tentang sikap-sikap yang diharapkan, tetapi sikap-sikap yang diharapkan dimulai dengan penyangkalan diri. Dimulai dari kesediaan memikul beban yang tidak seharusnya kita pikul. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Rasul Paulus memperkenalkan kepada kita 3 langkah, 1 pola, bagaimana kita menjalani hidup yang sepikiran dengan Allah. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Munafik, berpura-pura tidak baik. Saudara senang kalau saudara punya teman yang sukanya berpura-pura?
di muka kita berhaha hihi, wow begitu akrabnya, ternyata di belakang dia menusuk kawan seiring, kata pepatah Indonesia. Kasih yang pura-pura itu tidak baik, negatif. Kalau begitu kasih yang bagaimana? Kasih sebagai sahabat, ya baik. Tapi kasih sebagai sahabat dalam artian yang filia itu masih tetap memperhitungkan yang terutama adalah diri kita sendiri. Jangan pernah percaya kalau ada orang yang mengatakan, kalau saya sih berteman tidak pilih-pilih. Itu pasti besar. Besar apanya? Besar bohongnya. Sebab kalau kita berteman, kita pilih teman kita. Kita pilih teman yang sesuai dengan hati kita, sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan intuisi kita, sesuai dengan selera kita kan? Kalau tidak menguntungkan, ya ngapain? Step beranjak. Tidak negatif, tetapi positif, namun masih pasif. Egois dan egosentris. Apa yang enak, apa yang baik untuk diri kita. Tetapi Paulus beranjak lebih lagi. Hendaklah kamu mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi, jangan cuma sekedar dijadikan sahabat yang take and give, tetapi menjadi saudara. Kita saling mendahului memberi hormat. Barangkali di sini kita boleh menggunakan idiom dalam bahasa Inggris, a friend in need is a friend indeed. Kalau saya dan saudara-saudara mau menjadi teman yang sungguh-sungguh bagi teman itu, datanglah pada dia pada waktu kesusahan menimpa dia. Pada waktu dia membutuhkan dukungan, datanglah. A friend in need is a friend indeed. Ketika teman itu butuh bantuan dan dukungan kita, sementara kita punya macam-macam kebutuhan yang tidak pernah habis, apakah kita bersedia mengatakan kepada diri kita, oke, saya tinggal duduk kepentingan saya akan datang ke kamu dan melakukan sesuatu untuk kamu. Sikap yang ketiga ini yang saya sebut sebagai positif dan proaktif. Cara pikir Tuhan yang berbeda dengan kita. Biasa di masyarakat kita dengar, beragama tidak terlalu penting. Yang paling penting, saya tidak menyakiti orang lain, saya tidak merugikan orang lain, saya tidak membuat celaka orang lain. Betul. Tetapi masih negatif dan pasif. Saya tidak membenci orang lain, saya tidak menyakiti orang lain, tapi saya juga cuek terhadap orang lain. Acuh tak acuh. Tuhan tidak begitu. Cara berpikir Tuhan lebih jauh lagi. Saling mendahuluilah memberi hormat. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Kasihnya dengan tulus. Saudara, tidak mudah memang. Tapi itulah tanggung jawab kita. Kalau kita mengatakan, saya adalah pengikut Kristus. Maka cara berpikir Kristus itulah yang harus kita ambil alih. Yang kita adaptasi, kita masukkan, merasuki cara berpikir kita semua. Susah, susah. Apa mungkin? Mungkin. Kenapa mungkin? Karena ada roh Tuhan di dalam diri saya dan saudara-saudara. Bukalah diri saudara untuk kerja Roh Kudus itu. Apa yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini,
dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Kristus, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami oleh Yesus Kristus, kami sekarang makin sadar dan disadarkan ulang bagaimana Yesus menjadi Tuhan kami yang konsisten dan konsekuen dengan pemahaman dirinya dan misinya. Kalau dia mengajarkan kepada kami untuk menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut dia, dia bukan berteori, tetapi dia melakoni, dia menjalani sendiri dalam kehidupannya. Yang dia pikirkan adalah pikiran-pikiran Bapaknya di sorga. Dan pikiran-pikiran Bapaknya di sorga itu pikiran-pikiran yang ingin kami selamat, ingin hidup kami menjadi hidup yang berguna, ingin supaya hidup kami menjadi hidup yang sejahtera. Terima kasih Tuhan, karena cara berpikir yang berbeda dari kami, yang biasa berpikir egois dan egosentris. Sekarang Engkau ajar supaya kami lebih berpikir secara kristosentris dan teosentris. Ya Allah Roh Kudus, Engkau sudah tinggal dalam diri kami. Karena Engkau kami beriman kepada Kristus. Sekarang kami membuka diri kami lebih lebar dan lebih luas lagi, supaya pesan Tuhan kepada kami lebih masuk dan mempengaruhi diri kami. Ketika kami beriman kepada Kristus, sudah bukan yang utama supaya kami selamat, supaya kami sejahtera, supaya kami menjadi lebih sehat, supaya kami lebih imun terhadap penyakit dan mendapat berkat lebih banyak. Tetapi kami mau memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah Sang Bapa di dalam Kristus itu. Biar dengan begitu, nampaklah kalau kami menjadi makin dewasa di dalam iman, menjadi lebih matang dalam hidup beriman kepadamu. Terima kasih, karena Paulus Engkau pakai untuk menolong kami, menyatakan, mengajarkan kepada kami 3 langkah yang baik itu. Tidak melakukan apa yang jahat, negatif, tapi melakukan apa yang baik, meskipun masih dengan mempertimbangkan kepentingan sendiri yang lebih besar. Positif, tetapi pasif. Melainkan kami mau terus beranjak. Menjadi positif dan proaktif. Ketika kami mau menerima sesama kami, sesama warga jemaat barangkali, sesama warga, kerabat, dan keluarga kami. Sebagai saudara-saudara, bukan hanya karena darah, tapi karena iman kepada Kristus. Biar persahabatan kami
sebagai warga jemaat GKI Pasir Kaliki menjadi semakin baik, menjadi semakin erat, tapi lebih dari itu menjadi semakin tulus. Kami bisa menghayati kasih Kristus itu bersama-sama. Kasih yang saling menopang, saling menolong, saling menegur, saling menguatkan, saling mengingatkan. Biar itu terjadi dalam hidup kami berjemaat. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa dalam diri kami. Kami berterima kasih kepadamu untuk hari yang baru dalam minggu yang baru kami. Kami melihat Engkau begitu percaya kepada kami, sehingga Engkau mempercayakan hidup milik Tuhan itu kepada kami, tanpa Engkau merasa siak dan berwasangka jangan-jangan kami menyalahgunakannya. Engkau begitu percaya dan melihat kami begitu terhormatnya, sehingga Engkau mempercayakan hidup itu untuk kami kelola. Tidak untuk hal-hal yang jahat, buruk, dan jelek, tapi juga bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan diri kami sendiri saja, melainkan lebih dari itu, untuk kepentingan-kepentingan Tuhan dan kepentingan-kepentingan hidup kami bersama-sama dengan orang lain, siapapun mereka. Kami masih tetap berdoa untuk setiap upaya keras dan bersungguh-sungguh untuk memotong perkembangan COVID-19 di masyarakat Indonesia. Tolonglah kami agar kami pun memberikan sumbangsih yang optimal ketika kami mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tolonglah kami agar kami berani menyangkal diri dengan menggunakan masker, agar kami berani menyangkal diri untuk menjauhkan diri dari kerumunan orang ramai, untuk menjaga jarak, utamanya menjaga kesehatan kami sendiri. Kami sadar dibutuhkan dari kami kedisiplinan, satu upaya, satu tugas yang sangat berat bagi kami. Tapi kami percaya itu baik di tangan Tuhan, bukan hanya baik untuk diri kami sendiri, tetapi baik untuk sesama kami, menjaga kesejahteraan hidup mereka. Tuhan Yesus, perkenankan kami mengucapkan doa seperti Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 26 ayat 12. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-berkat yang sudah kami terima sampai saat ini. Kami juga hendak mempersembahkan persembahan ini dengan sepenuh hati kami. Mohon berikan hikmat bagi yang mengelola persembahan ini supaya dikelola dengan sebaik-baiknya dan dapat disalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Umat Kristus, masuklah kembali ke dalam hidup saudara sehari-hari. Bawalah dan lakukanlah cara-cara berpikir Allah dalam hidup saudara. Beranilah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.